Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Komunikasi Bisnis akan menjelaskan hasil kerja kami yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan dan Kinerja Karyawan terhadap Kepuasan Konsumen di Dimi Karya Tour and Travel. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya sendiri. Yang pertama, saya sendiri, Parasanaya Karunia, selaku moderator dan pemateri keempat. Kemudian ada Niputu Arinovayanti selaku pemateri pertama, Putri Oktavia Susanti selaku pemateri kedua, Silva Rahma Fitri selaku pemateri ketiga. Kemudian yang terakhir Putri Zahratul Humayroh berhalangan hadir karena ada suatu dan lain hal. Selanjutnya langsung saja materi pertama akan dijelaskan oleh pemateri pertama. Dimi Karya Tour and Travel. Dimi Karya Tour and Travel adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang travel. Dimi Karya Tour and Travel telah berdiri sejak bulan Desember tahun 2016, tetapi pelaksanaannya baru dimulai pada Desember tahun 2018 silam. Travel agent ini didirikan oleh Munaimul Huda ST dan Muhammad Zuhaidi SE. Mereka berdua adalah saudara kandung. Mereka berdua memilih usaha travel ini karena pariwisata di Lombok sedang berkembang dengan pesat. Setelah dibangunnya kawasan ekonomi Mandalika, wisatawan di Pulau Lombok semakin meningkat sehingga banyak tamu lokal maupun mancanegara mulai berdatangan dan ditambah lagi dengan dibangunnya sirkuit Mandalika. Mereka juga punya teman-teman di luar daerah yang memberikan informasi bahwa Pulau Lombok sedang banyak diminati sebagai tempat berlibur baik bersama teman atau keluarga. Menteri Pariwisata pun menobatkan Pulau Lombok sebagai destinasi wisata unggulan. Hal itu pun semakin menguat alasan Mas Huda dan Mas Suhaidi untuk merintis usaha travel ini. Kepuasan konsumen. Untuk meningkatkan kepuasan konsumen, Dimi Karya Tour and Travel terus meningkatkan kinerja karyawannya agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada para konsumen. Dimi Karya Tour and Travel meningkatkan kinerja karyawan dengan mengadakan gathering. Gathering ini dilakukan selama 6 bulan sekali yang bertujuan untuk merefresh kembali semangat para karyawannya. Setiap gathering dilakukan berbeda-beda sesuai dengan target perusahaannya. Jika hasil kerja karyawan melebihi target, maka gathering akan dilaksanakan secara mewah. Sebaiknya jika hasil kerja karyawan tidak mencapai target, maka gathering dilaksanakan biasa-biasa saja. Next. Baik, selanjutnya, apakah SDM di Makarya sudah cukup baik? Sumber daya manusia dari kantor binaan langsung oleh mereka berdua selaku owner di agent travel membutuhkan driver-driver yang tidak sembarangan, akan tetapi mereka berdua melakukan pembinaan kepada driver-driver yang ada di perusahaan transportasi seperti Grab, InDriver, Gojek, dan Gojek. Mas Huda dan Mas Suhaidi mengajak mereka untuk bekerja sama dengan perusahaan travelnya. Mereka tetap jalan dengan usaha mereka di Grab, Gojek, atau di InDriver. Dan ketika ada orderan mengenai pariwisata di travel, Mas Huda menghubungi mereka untuk memberdayakan mereka. Untuk permasalahan SDM yang pernah dialami, itu sifatnya antar pegawai dengan pegawai. Tetapi antara pegawai dengan perusahaan itu minim sekali terjadi. Tetapi pergeseran antara pegawai dengan pegawai itu yang sudah kinerja mereka berkurang, karena berkurang berkesinambungan antara pekerja yang satu dengan yang lainnya. Untuk meningkatkan kinerja para karyawannya, Mas Suhaidi mengadakan gathering per 6 bulan sekali untuk kembali merefresh pekerjaan mereka yang dulu yang sudah sekian bulan dilaksanakan. Kemudian, manajemen strategi bisnis. Bisnis travel agent di Mikarya Tour and Travel sedang merugi akibat pandemi COVID-19. Sebagian besar pelaku bisnis telah menutup sementara dan mendiverifikasi bisnis mereka. Saat ini bisnis travel agent sedang mencari peluang dengan mengikuti virtual tour untuk bertahan.
Adapun penyesuaian pola perjalanan saat ini yang lebih banyak menggunakan jalur darat, perusahaan travel agent juga menawarkan rental mobil. Pada tahun dari 2001 ini, jumlah travel agent dan biro perjalanan wisata di Lombok semakin berkurang yang diakibatkan oleh COVID-19. Padahal bisnis travel agent merupakan bisnis yang sangat menjanjikan. Pemberlakuan kebijakan PPKM oleh pemerintah pusat dan diikuti oleh pemerintah daerah termasuk pemerintah Provinsi NTB menyebabkan tutupnya bandara dan pelabuhan laut dan darat sehingga menyebabkan minimnya pendapatan bagi pelaku usaha travel agent. Selanjutnya, strategi pengembangan SDM. Untuk meningkatkan skill para karyawannya, Dimi Karyatur and Travel menggunakan beberapa strategi pengembangan SDM, yaitu satu, melalui pelatihan. Pelatihan bertujuan untuk mengembangkan individu dalam bentuk peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Yang kedua, ada pendidikan. Pengembangan SDM melalui pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja dalam arti pengembangan bersifat formal dan berkaitan dengan karir. Kemudian yang ketiga, ada pembinaan. Pembinaan bertujuan untuk mengatur dan membina manusia sebagai subsistem organisasi melalui program-program perencana dan penilaian seperti manpower planning, performance appraisal, job analytic, job classification, dan lain-lain. Kemudian di sini ada strategi menghadapi persaingan bisnis. Satu, kenali kompetitor. Dengan mengetahui siapa kompetitor kita dan apa yang mereka tawarkan dapat membantu kita membuat produk, layanan, dan pemasaran yang lebih menonjol. Kemudian yang kedua, ada membuat paket tur yang berbeda, yang membuat ada persaingan dan perang harga di bisnis tour and travel karena ada penawaran yang sama atau terkesan sama. Oleh karena itu, dibuatlah paket tur yang berbeda dari antara paket tur yang ada. Dan perlu diingat adalah kita wajib menjelaskan perbedaan apa yang kita buat karena bagi konsumen akan cenderung terlihat sama. Kemudian yang ketiga, ada membangun website yang menarik. Cara untuk menghadapi pesaing usaha yang tak kalah penting di era digital adalah dengan membuat website. Website yang dirancang dengan baik, ramah pengguna, memberikan konten informatif, dan berkualitas sangat membantu dalam membangun kepercayaan pelanggan. Kemudian yang keempat, ada membangun branding. Branding merupakan segala usaha yang untuk menciptakan brand atau image dari bisnis travel. Hal ini meliputi menciptakan nama, membuat logo, hingga menentukan tema warna bagi bisnis tour and travel. Branding yang kuat bisa mempengaruhi persepsi orang-orang dan membuat mereka mengasosiasikan Nice Travel tersebut dengan bisnis kita. Next. Kemudian selanjutnya ada harapan untuk Dimi Karya Tour and Travel. Mas Huda mengungkapkan bahwa harapannya bisa membuka cabang di seluruh Indonesia. Tapi untuk saat ini masih lebih fokus dulu di Pulau Lombok. Mungkin untuk kedepannya mereka berdua akan mencoba di pulau sebelah yaitu Pulau Bali. Karena di sana juga ada rekan bisnisnya. Kemudian harapan lainnya yaitu marketingnya dan promosi-promosi paket usaha harus lebih gencar lagi. Kemudian di paket-paket tour harus menarik yang dapat membuat daya tarik wisatawan. Tetapi jika dilihat dari segi paket-paket tour agen travel lain, hampir sama, tetapi cara mereka mengemas pelayanan yang lebih baik dan hal-hal lain yang menjadi rahasia perusahaan dalam menarik minat wisatawan itu sendiri. Kemudian ada kesimpulan, bertumbuhnya bidang kepariwisataan membuat permintaan akan jasa perjalanan semakin meningkat. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang memberikan kenyamanan dan kepuasan selama berwisata. Selain berkembangnya jasa travel, persaingan antar jasa travel juga semakin ketat. Dengan adanya agen travel dapat membantu memenuhi apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Ada beberapa jenis paket wisata yang ditawarkan agen perjalanan wisata untuk konsumen pelanggan, seperti open trip, private trip, dan paket wisata grup. Dimi Karya Tour and Travel melakukan beberapa strategi untuk menghadapi persaingan bisnis di masa mendatang, seperti kenali kompetitor, membuat paket tour yang berbeda, membangun website yang menarik, membangun branding, strategi inovasi, strategi peningkatan kualitas, dan strategi pengurangan biaya. Next. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Universitas Mataram. Kami ada tugas disuruh wawancara salah satu pengelola bisnis di Mataram. Sebelumnya mungkin bisa perkenalan diri dulu. Baik, ini teman-teman, perkenalkan nama saya Munaimul Huda. Saya biasa disapa dengan Huda. Saya selaku owner dari Dimi Karyatur and Travel di sini. Ya, kalau boleh tahu sejak kapan Dimi Karya ini dibangun dan mengapa bisa dibangun gitu? Iya, jadi Dimi Karyatur and Travel ini dulu pertama dibuat akte notarisnya itu di tahun 2016. Akan tapi untuk pelaksanaannya sendiri itu kita di tahun 2018 akhir waktu itu. Nah, kenapa memilih bisnis travel? Karena di sini saya lihat di Pulau Lombok ini berkembang pesat begitu tentang travelnya. Dengan dibangunnya kawasan ekonomi Mandalika, kemudian ditambah dengan pembangunan sirkuit Mandalika, di mana di Pulau Lombok ini dengan dijadikannya kawasan ekonomi Mandalika dan dibangunnya sirkuit Mandalika itu, di situ daya tarik wisatawan dari luar sana itu sangat antusias sekali ke Pulau Lombok, sehingga di mana saya di sini sebagai pengusaha itu melihat peluang bisnis tersebut begitu, sehingga didirikanlah Dimi Karyatur and Travel Lombok ini seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi? Iya. Apakah Mas Huda ngerasa sumber daya manusia yang dimiliki ini sudah cukup baik atau bagaimana? Sumber daya yang dari kantor atau yang dari mana dulu? Iya, dari kantor. Dari kantor. Kalau sumber daya yang dari kantor sebenarnya kita membina judulnya. Jadi saya sendiri selaku di agent travel ini membutuhkan driver-driver tentunya yang tidak sembarangan juga, akan tetapi di mana saya melakukan pembinaan kepada driver-driver yang dari salah satu pengusaha di bidang transportasi seperti Grab, terus InDriver, Gojek seperti itu. Itu yang saya mengajak mereka untuk bekerja sama di perusahaan saya. Jadi mereka tetap jalan dengan usaha mereka di Grab, Gojek dan lain-lain. Dan juga ketika ada orderan mengenai pariwisata di travel saya juga menghubungi mereka untuk bisa memberdayakan mereka seperti itu. Selama ini apakah ada permasalahan SDM yang pernah terjadi? Kalau masalah permasalahan SDM ya mungkin pernah, akan tetapi itu sifatnya hanya antara pegawai dengan pegawai lah seperti itu. Mungkin kalau pegawai dengan perusahaan itu sangat minim sekali terjadi, akan tapi pergeseran antara pegawai dengan pegawai itu yang membuat mereka sumber daya mereka tuh kinerjanya agak berkurang seperti itu, dengan kesinambungan antara pekerja yang satu dengan pekerja yang lainnya seperti itu. Di sana apakah ada peran perusahaan dalam mengatasi masalah itu? Tentunya ada sekali, di mana dengan kami mengadakan gathering per 6 bulan sekali seperti itu, untuk bisa kembali merefresh pekerjaan mereka yang dulu yang sudah sekian bulan untuk bekerja, tapi di dalam gathering tersebut kita menggabungkan mereka semua lagi seperti rasa saudara lah seperti itu gitu. Mungkin apa harapannya supaya usahanya lebih berkembang lagi? Kalau harapan saya tuh tentunya di marketingnya harus benar-benar gencar, dan promosi-promosi, kemudian di paket-paket tur kita harus menarik seperti itu yang akan membuat daya tarik atau minat dari wisatawan akan tambah berkembang lagi gitu. Tapi kalau kita lihat dari segi paket-paket atau paket-paketan tur semua dari para agen-agen travel hampir sama semua, akan tetapi cara cara ini untuk lebih mengemasnya mungkin dengan pelayanan yang cukup baik seperti itu, dan lain-lain. Ada hal-hal lain yang menjadi rahasia perusahaan untuk bisa menarik daya minat dari wisatawan itu sendiri gitu. Jadi kalian atau skill apa aja sih yang harus dimiliki karyawan saat ini dan masa yang akan datang agar usaha Mas Huda ini biar bisa selalu berkembang? Iya, kalau dari saya sendiri melihat dari karyawan saya itu, mereka harus memiliki pertama sosialnya harus tinggi tentunya. Dengan sosial tinggi, kenyamanan dari wisatawan atau
klien-klien kita itu akan merasa nyaman seperti itu. Gitu. Jadi sistem manajemen apa yang digunakan perusahaan saat ini dan mulai sejak kapan diterapkannya? Kalau sistem manajemennya sendiri itu kita seperti manajemen apa ya, persaudaraan lah, tidak ada bos, tidak ada karyawan, akan tapi kita bekerja bersama dalam satu tim begitu, seperti itu. Selanjutnya, antisipasi apa yang diambil perusahaan untuk menghadapi pesaing saat ini dan di masa mendatang? Ya tentunya untuk pesaing sendiri sih kami dari perusahaan Demi Creator and Travel mengambil kayak pelayanannya, tentunya pelayanan harus benar-benar matang di situ untuk pendekatan dengan klien, tentunya seperti itu. Itulah yang menjadi kunci utama dari bagaimana kenyamanan antara wisatawan dengan perusahaan kami seperti itu. Bagaimanakah perusahaan mengembangkan keterampilan dari karyawannya? Kalau mengembangkan keterampilan dari karyawan itu setiap 6 bulan sekali, seperti yang saya bilang itu kita ada gathering di situ. Jadi dari gathering itu mereka nanti kita memberikan edukasi seperti itu di situ untuk mengembangkan keterampilan dari masing-masing karyawan seperti itu. Lalu strategi apa yang perusahaan sebaiknya gunakan untuk mempertahankan keterampilan karyawannya? Kalau strateginya kembali lagi seperti per 6 bulan sekali itu kita adakan gathering di situ, kita akan mempertahankan atau mengupgrade ulang keterampilan mereka seperti itu. Di situ kita selain gathering itu kita melakukan edukasi dan di situ untuk menganalisa juga keterampilan mereka sampai sebatas mana gitu, dan mana yang harus ditingkatkan lagi seperti itu. Selain gathering nih, mungkin dari perusahaan ngadain kayak training buat meningkatkan keterampilan karyawannya atau enggak? Nah, kebetulan kami perusahaan yang istilahnya tidak lama berdiri ya, jadi kami untuk training sendiri kami tidak menggunakan training gitu, kegiatan training seperti itu. Tapi kami melakukan persaudaraan yang dimana antara saudara itu bisa saling melengkapi atau bisa saling mendukung untuk kegiatan-kegiatan mereka seperti itu. Mungkin ada harapan ke depan dari Bapak selaku yang punya perusahaan buat perusahaan Bapak ke depannya? Kalau harapan saya sih tentunya kami berharap untuk bisa membuka cabang ya, tentunya di seluruh Indonesia seperti itu. Tapi kami untuk saat ini masih fokus dulu untuk di Pulau Lombok, dan mungkin nanti ke depannya kami akan mencoba untuk di pulau sebelah yaitu Pulau Bali mungkin nanti, karena di situ kebetulan kami punya rekanan bisnis juga seperti itu. Mungkin itu aja, sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih kembali.